Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uca Karlina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah resume judul yang berjudul Identifikasi Bakteri Escherichia pada ikan selar Sloredes sp. Bakat di beberapa resto di kota Manado. Penulis dari jurnal ini adalah saudara dari Lady Francesca Hal Lalura, Helen Jill Loho, dan Hani W. Mewengkang dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu latar belakang dari jurnal ini. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan biologis oleh enzim atau mikroorganisme pembusuk, sehingga memerlukan penanganan yang khusus untuk mempertahankan mutunya. Proses kemunduran mutu tersebut makin dipercepat dengan cara penanganan atau penangkapan yang kurang baik, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, serta terbatasnya sarana distribusi dan pemasaran. Proses pembusukan ikan dapat disebabkan terutama oleh aktivitas enzim yang terdapat di dalam tubuh ikan sendiri. Aktivitas mikroorganisme atau proses oksidasi pada lemak tubuh oleh oksigen dari udara. Bakteri merupakan salah satu organisme mikroskopis yang dapat menimbulkan penyakit infeksi pada manusia. Meskipun pada umumnya jenis bakteri yang merugikan jumlahnya lebih sedikit dari jumlah keseluruhan spesies yang ada di dunia. Akan tetapi, karena bersifat patogen, maka dapat sangat mengganggu kehidupan, kesehatan, dan bahkan dalam keadaan akut dapat menyebabkan kematian pada manusia. Bakteri Escherichia merupakan bakteri yang dapat hidup pada usus hewan mamalia, termasuk manusia. Penyebaran kotoran baik manusia dan hewan tidak terkontrol dalam lingkungan perairan dapat menyebabkan lingkungan perairan tersebut tercemar oleh bakteri ini. Bakteri Escherichia juga banyak mengkontaminasi ikan-ikan segar, dan ini sangat membahayakan jika ikan segar yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Escherichia dikonsumsi oleh konsumen. Bakteri Escherichia yang mengkontaminasi ikan-ikan segar sumber utamanya adalah air dan penanganan ikan yang kurang baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Bahan baku penelitian ini adalah ikan selar bakar dan ikan selar segar sebagai pembanding. Bahan kimia yang digunakan adalah aquades, alkohol, pepton, lugol, yeast extract, nutrien agar, nutrien broth, NaCl, kristal violet, safranin, motility, test medium, glukosa, laktosa, maltosa, sukrosa, covaregen, methyl red, larutan H2O2. Sedangkan alat yang digunakan adalah kotak pendingin, autoclave, inkubator, oven, mikroskop, cawan Petri, Erlenmeyer, spiritus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tata laksana penelitian. Sampel diambil dari 3 rumah makan yang sudah ditentukan. Pada masing-masing rumah makan dilakukan 2 kali pengambilan sampel dengan jarak pengambilan kurang lebih 1 minggu. Jumlah ikan diambil setiap pengambilan masing-masing 2 ekor ikan bakar dan 2 ekor ikan segar. Dengan rata-rata berat ikan 70-100 gram dan panjangnya 15-30 cm. Sampel ikan selar bakar yang sudah dibakar oleh karyawan didinginkan dahulu, lalu dimasukkan ke dalam plastik dan ditaruh dalam kotak pendingin untuk mencegah kontaminasi. Dan ikan selar segar diambil langsung dari tempat penyimpanan ikan segar dan dimasukkan ke dalam plastik dan ditaruh dalam kotak pendingin. Adapun uji mikrobiologis yang dilakukan menggunakan metode dimodifikasi oleh Ijong 2003. Isolasi dan penyediaan kultur sediaan dilakukan dengan menyeleksi koloni bebas yang tumbuh pada media IMBA dan diinkubasi selama 24 jam sampai 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kontaminasi yang terjadi pada ikan selar bakar diakibatkan penanganan pada saat penyimpanan, pengasapan, atau pembakaran ikan yang tidak bersih. Alat pembakaran ikan yang tidak bersih merupakan salah satu penyebab ikan bakar tersebut terkontaminasi. Karena pada 3 rumah makan tempat pengambilan sampel, tempat pembakaran ikan yang dipakainya itu tidak bersih. Meja yang menjadi tempat untuk menempatkan ikan yang sudah dalam wadah setelah selesai dibakar juga tidak bersih, tidak memenuhi aturan sanitasi alat pengolahan ikan yang harus bersih.
Kontaminasi yang diakibatkan para pekerja adalah kebiasaan sehari-hari bekerja yang tidak bersih. Kalau dilihat di resto tempat pengambilan sampel, kontaminasi yang disebabkan oleh pekerja juga termasuk salah satu penyebabnya. Pekerja ketika membakar ikan, mereka tidak menggunakan sarung tangan yang bersih. Kesimpulannya adalah, berdasarkan SNI, batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan, jumlah bakteri pada ikan bakar atau asap sudah melewati batas maksimum. Ikan yang cemaran mikroba melewati batas maksimum tidak baik untuk dikonsumsi. Dari hasil identifikasi, jenis-jenis mikroba coliform yang teridentifikasi yaitu Escherichia coli, Enterobacter sp, dan Klebsiella. Sekian presentasi hasil resume jurnal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.